Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, merasakan api air aneh yang lengket, api aneh di dalam tubuh Xiaoyan juga perlahan menyembur keluar, menempel di permukaan tubuhnya, dan menghalangi api air yang akan masuk ke tubuhnya. Begitu api menyentuh api air, ada cibiran di udara. Meskipun dilindungi oleh api abnormal, kecepatan tubuh Xiaoyan juga sedikit terpengaruh dan dia menjadi sedikit lamban. Tiba-tiba, Xiaoyan hanya merasakan sesosok tubuh bergegas ke arahnya dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Napas berbahaya dengan cepat mendekatinya. Ekspresi Xiaoyan berubah. Telapak kakinya terbanting ke tanah dan tubuhnya melesat keluar. Segera setelah tubuhnya pergi, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul dan Xiaoyan menghindari serangan Guru Tielin. Baiklah, Guru Tielin memberikan pujian rendah. Tubuhnya sedikit bergetar dan menghilang. Pada saat tubuh Tielin menghilang, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan kekuatannya menyembur keluar. Dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, dia bisa merasakan sosok samar, bergegas seperti kilat. Jika berada di luar air, Xiaoyan mungkin bisa bersaing dengan kecepatan 1 atau 2. Tapi dalam air ini, kecepatan Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan tubuh Tielin. Tangan Tielin melewati pertahanan jiwa Xiaoyan tanpa halangan dan bergegas menuju bahu Xiaoyan. Sudah terlambat untuk Xiaoyan menghindar. Pikirannya segera bergerak dan api biru merah di dalam tubuhnya menyembur keluar. Dalam sekejap, api mengerikan memenuhi langit. Merasakan suhu tinggi yang mengerikan dari nyala api hijau merah, wajah Tielin sedikit terkejut. Ketika api Xiaoyan yang berbeda bersentuhan dengan nyala air, itu tidak menguapkan air seperti yang diharapkan. Tetapi, kedua belah pihak saling mengikis. Dalam proses erosi, nyala air dan nyala api secara bertahap melemah. Api besar dan air besar terus menghilang. Di seluruh tubuh Xiaoyan, Xiaoyan turun seperti dewa api. Nyala api hijau merah menyala dan naik ke permukaan tubuhnya. Tawa Tielin tiba-tiba terdengar di alun-alun. Menarik. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat keberadaan api aneh di dunia ini. Sekarang, mari kita bandingkan yang akan menang, apakah apimu atau airku. Melihat keberadaan api aneh di benua Qi asal, Tielin merasa sangat bersemangat. Sosoknya langsung meleleh ke dalam air. Gelombang air di sekitarnya sedikit membengkak. Ada tangan keluar dari air dan menyapu punggung Xiaoyan. Telapak tangannya menghantam punggung Xiaoyan. Kekuatan yang kuat membuat 5 organ internal Xiaoyan terluka dan darahnya melonjak, membuatnya merasa tidak nyaman. Seluruh kekuatan Xiaoyan berkumpul di tangan kanannya dan dia meledakkan ke arah telapak tangan itu. Duar, buam! Kekuatan menyebar di air dan semburan air naik ke langit. Xiaoyan juga terpental terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Kesenjangan antara Daojong dan Daojun terlalu besar. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Mari kita akhiri pertempuran ini sekarang. Tielin tertawa kecil dan kemudian membuat perlambatan di air. Ketika teriakan itu jatuh, air besar di alun-alun tiba-tiba mengembun. Bukan karena mengembun menjadi es, tetapi air itu seperti padat, terkondensasi. Pada saat ini, ruangan itu diam dan semua orang di dalam air merasa bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak.
Semua terkondensasi di dalam air. Bahkan, jika Xiaoyan memiliki api aneh, dia tidak bisa memecahkan air sekaligus. "Saya menyerah," salah satu dari kerumunan berteriak, dan yang lainnya mengikuti. Terlihat dari ekspresi mereka bahwa mereka semua diyakinkan oleh kekuatan besar Tielin. Teknik pencetakan tangan Tielin berubah lagi. Air dalam kekosongan perlahan mencair dan kemudian dimusnahkan. Semua orang merasa lega. Meskipun pertempuran berlangsung sangat singkat, banyak siswa akademi merasakan ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan guru Tielin yang menakutkan. Guru Tielin terlalu kuat. "Kalian tampil sangat baik," Tielin berkata dengan senyum di wajahnya. Hampir semua siswa laki-laki dipimpin oleh Tielin. "Karena kalian telah kalah, jangan membicarakan hal-hal buruk tentang Akademi Sengnan di depanku." Kalimat pertama Tielin masih tersenyum, tetapi kalimat berikutnya tiba-tiba menjadi lebih keras. "Apakah menurutmu luar biasa mencapai level Daojong di usia muda? Aku katakan padamu, di depan yang benar-benar kuat, kamu bukan apa-apa. Apa kalian pikir bakat kultivasi kalian sangat bagus? Aku memberitahu kalian bahwa ada banyak anak muda yang lebih baik di benua ini. Kalian hanya sekelompok katak sombong di dasar sumur. Pernahkah kalian melihat Daojong yang berusia 4 tahun? Apakah kalian pernah melihat Daojun yang berusia 12 tahun? Di depan orang-orang ini, apa yang disebut bakat luar biasa kalian bukanlah omong kosong," ucap Tielin. Seorang pemuda bertanya dengan takut, "Guru, apakah benar ada orang yang Anda bicarakan ini?" "Dia menjadi orang Daojong pada usia 14 tahun. Perguruan tinggi kami memilikinya." Suara jernih Tielin terdengar di alun-alun. Melihat wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, Tielin mengangguk dan kata-kata keras terdengar dari mulutnya lagi. "Menurut kalian, Sengnan itu apa? Sengnan bukan akademi, tapi medan perang. Lingkungan tempat tinggal di sini sangat kejam. Yang lemah akan memakan yang jahat, dan yang terkuat akan bertahan. Jadi, sebelum memulai pelatihan di Akademi Sengnan, kalian masih harus berpikir jernih. Apakah kalian akan tinggal di Akademi Sengnan untuk menerima pelatihan yang sulit atau mencari tempat yang nyaman untuk hidup?" Bertahun-tahun yang lalu, saya membawa seseorang siswa akademi bernama Wutian. Bakat Wutian juga sangat bagus, tetapi dia tidak tahan dengan metode pelatihan Akademi Sengnan. Jadi, dia meninggalkan Akademi Sengnan. Kemudian, saya mendengar bahwa dia datang ke Tang. Karena itu, saya tidak ingin Anda menjadi Wutian kedua. Ketika dia mengatakan ini, Tielin tampak sedih dan memandang ke arah Xiaoyan. Wutian mengaku sebagai pemain nomor 1 di Sengnan College. Dia ternyata orang yang keluar karena tidak tahan dengan suasana Sengnan College. Saya berkata, "Bagaimana mungkin pemain nomor 1 di Sengnan College bisa adil?" Ketika saya pertama kali bertemu Wutian, dia hanya seorang puncak Daohuang, dan persyaratan masuk Akademi Sengnan adalah puncak Daojong. Bukankah keduanya bertentangan? Mendengar guru Tielin menyebut Wutian, hati Xiaoyan tercengang. Sekarang sudah terlambat bagi kalian untuk memutuskan meninggalkan Akademi Sengnan. Aku akan bertanya pada kalian untuk terakhir kalinya. Apakah kalian akan tinggal atau pergi di akademi ini? Suara serius Tielin terdengar lagi. "Kami akan tetap di sini," semua orang siswa berteriak serempak. Semangat tinggi perlahan bangkit di hati setiap orang. Melihat ekspresi tekad semua orang, guru Tielin juga perlahan menarik napas lega. "Baiklah, sangat bagus. Jika kalian memilih untuk tinggal di Akademi Sengnan, saya tidak dapat menjamin bahwa kalian semua akan menjadi kekuatan puncak. Tetapi, saya dapat membantu kalian meningkatkan sebanyak mungkin kekuatan.
Sekarang saya memutuskan untuk mengelompokkan kalian menjadi 5 kelompok. Kalian bisa memilih siapa yang kalian inginkan dalam grup. Bagi mereka yang belum dikelompokkan, akan dikelompokkan oleh saya. Begitu Tielin selesai berbicara, semua orang dikelompokkan ke dalam kelompok satu demi satu. Lebih dari selusin kelompok terbentuk. Namun, tidak ada orang yang mau berkelompok dengan Xiaoyan karena memiliki penyakit menular. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, dia memiliki rencana pelatihannya sendiri dan tidak ada seorang pun yang satu kelompok dengannya. Itulah yang dia inginkan. Setelah beberapa saat, 17 kelompok beranggotakan 5 orang terbentuk, muncul di alun-alun. Tersisa 5 orang yang belum dikelompokkan. Alasannya tentu saja karena Xiaoyan. Hampir tidak ada yang mau sekelompok bersama Xiaoyan. Melihat kelima orang yang tersisa, Guru Tielin berkata, 5 orang yang tersisa dari kalian akan menjadi satu kelompok. Ketika mereka mendengar Tielin ingin mengelompokkannya dengan Xiaoyan, mereka sangat tidak rela dan salah satu dari mereka langsung berteriak, "Tidak, aku tidak ingin dikelompokkan dengan orang sakit ini. Ya, aku juga tidak ingin berada dalam kelompok yang sama dengannya." Orang lain juga segera berteriak. Suara yang jernih tiba-tiba terdengar dari kerumunan. "Aku bersedia bergabung dengannya." Seorang wanita muncul di antara kerumunan. Lalu dia berkata pada Guru Tielin, "Guru, aku ingin satu grup dengannya. Jadi, biarkan aku pergi bersamanya." Xiaoyan memandang wanita itu. Wanita cantik itu adalah Xiaoya yang memberinya sapu tangan kemarin. Melihat seseorang ingin satu kelompok dengan Xiaoyan, Tielin tersenyum dan berkata, "Baiklah, Xiaoya, kamu dan Xiaoyan berada di grup yang sama. Selain dia, apakah ada orang yang ingin bersama Xiaoyan?" Tidak ada yang menjawab. Melihat bahwa tidak ada yang ingin bersama Xiaoyan, Tielin berkata, "Karena tidak ada yang ingin bersamanya, maka Xiaoyan dan Xiaoya berada dalam satu tim, dan sisanya dalam satu tim lain." Pada saat ini, Tiesan memimpin seorang gadis berusia 13 tahun bernama Tie Wei. Ketika dia datang ke kerumunan, Tiesan membelai rambut gadis itu dan tersenyum. "Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Dia akan berlatih denganmu di masa depan." Tie Wei sedikit enggan, tapi karena Tiesan, dia tidak banyak berbicara. Tielin tahu niat Tiesan. Meskipun Tie Wei masih muda, dia adalah seorang veteran siswa Akademi Sengnan. Namun, dia gagal dalam ujian beberapa kali berturut-turut dalam penilaian tengah tahunan. Jadi, kali ini Tiesan meminta Tie Wei untuk berpartisipasi dalam pelatihan siswa baru. Hanya karena Tiesan ingin Tie Wei lulus penilaian dalam waktu setengah tahun. Tielin tersenyum dan berkata, "Siapa yang akan kamu pilih untuk bersama Tie Wei?" Tiesan tersenyum dan melirik Xiaoyan. "Tie Wei akan pergi dengan Xiaoyan." "Aku." Xiaoyan tercengang melihat tatapan Tiesan yang berpikir dalam hatinya, apa yang akan dilakukan orang tua ini? Tie Wei bersenandung berat. Wajahnya agak tidak senang. Dia langsung pergi ke Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu ingin aku bersamamu, kamu harus terlebih dahulu mengalahkanku. Kalau tidak, aku tidak mau bersamamu karena kamu tidak layak." Xiaoyan menjawab, "Aku juga tidak ingin kau bersamaku." Kemudian dia langsung pergi dan berjalan lurus ke arah asrama. Melihat Xiaoyan mengabaikannya, wajah cantik Tie Wei memerah. "Kamu?" Xiaoya melihat ke belakang Xiaoyan, sedikit ragu dan mengikuti. Tiesan tersenyum pada semua orang dan berkata, "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Berkumpullah di alun-alun besok untuk memulai pelatihan Akademi Sengnan."
Setelah kerumunan itu bubar, Tiawei berkata dengan sedih, "Kakek, kenapa kamu memasukkanku ke dalam kelompok dengan si sial itu? Si sial itu benar-benar menyebalkan." Tiesan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin lulus penilaian tahun ini? Tapi, apakah aku harus ikut dengan orang itu?" Tiawei membalas dengan sedih, "Ya, jika kamu mengikuti pemuda itu, kamu mungkin bisa lulus ujian tahun ini." Anak muda itu terlihat pintar. Wajah tua Tiesan menunjukkan senyum yang tidak dapat dipahami. Tiawei cemberut lalu berkata, "Hah, baiklah, terserah padamu. Tapi hari ini dia telah membuatku malu. Cepat atau lambat, aku pasti akan membalasnya." Dalam perjalanan kembali ke asrama, Xiaoyan dan Xiaoya berjalan cepat. Xiaoyan tiba-tiba bertanya, "Mengapa kamu ingin bersamaku? Apakah kamu tidak takut aku akan menularkan penyakit itu kepadamu?" Xiaoya tersenyum tegas, "Aku tidak takut. Aku tidak takut apapun. Aku melihat tidak ada yang mau pergi denganmu saat itu. Aku kira kamu akan sedih. Jadi, aku memilih untuk pergi bersamamu. Maka, kamu tidak akan sedih." Setelah mendengar kata-kata Xiaoya, Xiaoyan tercengang beberapa saat dan berkata, "Sesederhana itu. Baiklah, hanya untuk kata-katamu di Akademi Sengnan, aku akan melindungimu. Jika ada yang mengganggumu, kamu bisa memberitahuku." Keduanya berbicara dan tertawa. Mereka berjalan ke asrama. Tiba-tiba mendengar suara letupan. Ketika mereka melihat ke atas, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi suram. Di depan pintu kamarnya, pakaian, tempat tidur, dan semua barangnya dibuang. Dia berjalan ke kamar dengan wajah suram, menatap 4 orang lainnya di depan kamar, dan bertanya, "Katakan, siapa yang melakukannya?" Mereka berempat berpura-pura tidak mendengar dan mengabaikan pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan sangat marah dan berteriak, "Katakan, siapa yang melakukannya di kamarku?" Salah satu pria menjawab, "Kami berempat memutuskan untuk mengeluarkanmu dari asrama kami. Jadi kalian berempat yang telah membuang barang-barangku dari kamar." Xiaoyan bertanya dengan marah, "Ya, kamu harus keluar dari sini. Asrama kami tidak menerimamu." Pria lain mencibir. Pada saat yang sama, keempat pria berdiri mengelilingi Xiaoyan. "Buang, buang, buang!" Xiaoyan meninju dada seorang pria. Dan pria itu berteriak kesakitan. Tubuhnya terbanting ke dinding hingga retak. Semua bangunan di sini telah diberkati dengan energi dan sangat tahan terhadap pukulan. Namun, ketika orang tersebut menabrak dinding dengan punggungnya, banyak retakan yang dihasilkan. Dapat dilihat betapa dahsyatnya benturan yang baru saja terjadi. Darah menyembur dari mulutnya, dan dia menatap Xiaoyan dengan kejam. Dia berteriak pada 3 teman lainnya, "Bunuh dia! Cepat bunuh dia!" 3 orang lainnya menyerang Xiaoyan. "Bak pik bak jugar jugar jugur!" 3 aura yang sangat tirani memenuhi asrama pada saat yang sama. Dalam sekejap, Xiaoyan menghilang dan tiba-tiba muncul di depan salah satu dari mereka. Buam! Bek! Xiaoyan menyerang dengan cepat dengan 1 pukulan. Buam! Pria itu menyemburkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat, menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Saat Xiaoyan akan menyerang lagi, pria itu meminta belas kasihan. "Aku salah. Maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi lain kali." "Tidak lain kali." Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan mempercepat tangannya, menjambak rambut pria itu, dan kemudian membanting kepalanya ke dinding di depan semua orang. Xiaoyan membanting kepala pemuda itu ke dinding. Pemuda itu menyemburkan darah yang sangat banyak. Xiaoyan lalu meninggalkan pria itu di tanah. Tiba-tiba, dia muncul di depan pria lainnya dan langsung menyerang dada orang itu.
Orang itu langsung diledakkan dan jatuh dengan keras ke tanah tanpa bergerak. Ketika orang ketiga melihat sesuatu yang buruk, tubuhnya bergetar. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Mau kabur, Xiaoyan mencibir. Dia menghilang di tempat dan muncul di depan orang ketiga. Pria itu tidak bisa mengelak. Tangannya menyala dan kemudian menyerang Xiaoyan. Bang, bak, pik, bak, buk, buk. Kedua kekuatan itu beradu. Kemudian tubuh pria itu terbanting ke tanah dan menyebabkan lubang besar di tanah. Pada saat ini, sebagian besar orang di Akademi Shengnan bergegas untuk menonton. Melihat metode kasar Xiaoyan, mereka menjadi kagum dan takut. Mengabaikan semua orang, Xiaoyan lalu mengemasi barang-barangnya dan memasuki asrama. Kembali ke asrama, Xiaoyan menjadi tenang dan mulai berlatih. Di hari kedua, semua siswa baru berkumpul di tengah alun-alun lebih awal. Tentu saja, ini tidak termasuk 4 orang yang telah dipukuli oleh Xiaoyan kemarin. Saat ini, mereka sudah terbaring dan tidak bisa bergerak. Setelah kekacauan kemarin, semua orang merasa kagum pada Xiaoyan. Mata Tielin melihat kerumunan. Mereka telah berdiri berkelompok. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, mulai hari ini kita akan memulai pelatihan khusus Akademi Shengnan selama 3 bulan. Namun, pelatihan khusus ini juga berbahaya dan bahkan mengancam kematian. Karena itu, mereka yang tidak ingin berpartisipasi dapat mengatakannya sekarang." Tidak ada yang mengusulkan untuk mundur. Mereka penuh harapan untuk pelatihan ini. "Ayo berangkat sekarang." Melihat tidak ada yang keluar, Tielin membawa semua orang ke dinding utara di belakang asrama Akademi Shengnan. Melihat dinding yang mulus, semua orang bingung mengapa guru membawa mereka ke sini. Guru Tielin terus merubah percetakan tangannya. Jejak kekuatan spasial segera bertahap terkondensasi di dinding. Dan akhirnya menjadi spasial spiral. Seperti lubang cacing spasial. "Ayo pergi." Tielin tersenyum dan berjalan ke pusaran terlebih dahulu. Dan yang lainnya mengikuti. Di hutan yang sunyi, ruang tiba-tiba bersinar. Kemudian ada suara. Dan cahaya bayangan tiba-tiba muncul dari kehampaan dan jatuh di tanah terpencil. Guru Tielin, Xiaoyan, dan yang lainnya semua jatuh di tanah satu demi satu. "Ini..." Xiaoyan menoleh dan bertanya kepada guru Tielin. "Ya, ini di belakang Akademi Shengnan. Hutan ini disebut hutan tak berujung. Ini adalah daerah berbahaya dan misterius. Lokasi pelatihan kita ada di hutan ini." Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Tielin menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum. Seorang siswa bertanya dengan bingung, "Pelatihan khusus kami bukan di Akademi Shengnan, tetapi di luar Akademi Shengnan." "Ya, kami akan berlatih di hutan tak berujung ini selama 3 bulan. Namun, ada banyak bahaya di sini. Tidak ada yang bisa meninggalkan tim begitu saja. Dan setiap anggota tim harus tetap bersama, tak terpisahkan. Kalian mengerti?" "Ya," semua orang mengangguk. "Tujuan perjalanan kita adalah pegunungan roh asal di kedalaman hutan tak berujung." Tielin tersenyum tipis dan berlari menuju kedalaman hutan terlebih dahulu. Yang lainnya juga membuka keterampilan tubuh mereka dan berbaris menuju hutan yang dalam. "Kenapa kita tidak bisa terbang? Bukankah itu lebih cepat?" Seorang siswa bertanya dengan bingung. Tielin menjelaskan dengan sabar. "Tidak, jumlah kita terlalu banyak dan targetnya terlalu jelas. Sangat mudah untuk menyebabkan beberapa monster kuat menyerang. Mari kita mendirikan tenda di sini, istirahat selama 1 malam, dan menunggu sampai fajar sebelum pergi lagi." Melihat langit berubah gelap, Tielin segera memerintahkan, "Guru, kita masih bisa buru-buru. Kenapa kita harus berhenti?"
Seorang siswa menjawab dengan tidak puas kepada Tielin. Tielin menjelaskan, berbahaya untuk berpergian dalam gelap. Jadi, kita akan berangkat besok. Kami telah berada di jalan selama sehari. Jangankan binatang tingkat tinggi, bahkan binatang tingkat rendah juga tidak bertemu sedikit pun. Apa bahayanya? Ucap salah satu siswa. Siswa itu bergumam dengan pelan, tetapi Tielin mendengarkan dan segera berteriak keras. Saya seorang guru, atau kalian yang seorang guru. Saya katakan istirahat, dan istirahatlah. Jangan terlalu banyak omong kosong. Siapkan tenda dalam kelompok, dan setiap anggota kelompok tinggal di tenda. Melihat guru Tielin marah, semua orang terdiam dan segera mendirikan tenda mereka. Tenda didirikan dalam keheningan, dan ketika semua orang mendekat, semua orang berbicara dan bertawa. Saraf yang sebelumnya tegang menjadi benar-benar rileks. Lebih dari 90 tenda dengan cepat didirikan. Tielin segera memerintahkan semua orang untuk bergiliran, menjaga malam, sementara yang lain beristirahat di tenda. Di dalam tenda, Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei duduk berhadap-hadapan. Xiaoyan sudah memasuki kondisi kultivasi, tapi Tiewei dan Xiaoya menatap wajah Xiaoyan. Xiaoyan, aku mendengar bahwa kamu memukuli keempat orang di asrama kemarin, dan salah satunya adalah Daojong senior. Benarkah itu? Tiewei tiba-tiba bertanya. Xiaoyan memang sangat luar biasa. Sebelum Xiaoyan berbicara, Xiaoya bergegas menjawab. Suaranya penuh kekaguman. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Jangan berbicara. Ada seseorang yang datang." Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.